Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran walaupun secara daring, yaitu fikih. Kita memasuki yaitu materi pelajaran fikih. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pagi hari ini yaitu fikih tentang bab puasa. Kita kemarin sudah diterangkan oleh Bapak Akib, yaitu tentang pengertian dan dalil-dalil puasa. Diharapkan setelah mempelajari fikih ini, bab puasa bisa mengetahui tentang tata cara pelaksanaan puasa. Kemarin sudah mungkin ada di buku paket atau di LKS, siswa-siswa semua bisa dibuka atau di kitab Fathul Qoribnya, yaitu tentang bisa bab puasa, pengertian puasa. Ini membahas pengertian puasa, dalil puasa, macam-macam puasa menurut hukumnya, syarat wajib berpuasa, rukun puasa, sunahnya puasa, dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa, serta doa buka puasa dan hikmah berpuasa. Saya akan mengulas sedikit dasarnya berpuasa, yaitu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu dasarnya berpuasa. Puasa adalah menurut bahasa menahan atau mencegah, al-imsak. Secara istilah puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan wati. Dimulai kapan? Sejak terbit fajar sodik hingga terbenamnya matahari, disertai niat mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu, yaitu imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lissaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Itu pengertian puasa secara istilah. Selanjutnya ini wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Boleh makan dan minum yaitu sebelum fajar sodik. Surat Al-Baqarah. Macam-macam puasa. Macam-macam puasa menurut hukumnya. Ini macam-macamnya puasa. Satu, puasa wajib, yaitu puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa, seperti puasa Ramadan. Itu wajib hukumnya. Puasa nazar, puasa kafarat. Selanjutnya puasa sunnah, puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, seperti puasa Senin, Kemis. Seperti anak-anak pesantren yang baru-baru mungkin sering puasa Senin, Kemis. Yang lama-lama juga kadang sehari tidak puasa, sehari muka. Nah, yang itu puasa Senin, Kemis sunnah.
Puasa yang diharamkan yaitu puasa apabila dikerjakan berdosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contoh puasa pada tanggal 1 Syawal yang diharamkan berpuasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Puasa nadar, macam-macam puasa. Nadar apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan karena nadar ya wajib dikerjakan. Itu macam-macamnya puasa. Syarat wajib berpuasa: 1, beragama Islam; 2, berakal sehat, tidak gila; balik nomor 3 atau sudah dewasa, tamyiz; 4, suci dari haid dan nifas; 5, mampu melaksanakan puasa, qadirun, kuat berpuasa. Ini syarat wajib puasa. Selanjutnya syarat sah dan rukunnya puasa. Kemarin Pak Akib katanya sampai ini syarat sah dan rukun puasa. 1, syarat sahnya puasa Islam. 2, mumayyiz, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 3, suci dari haid dan nifas. 4, bukan berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan, atau mengetahui hari-hari yang sah berpuasa. Ada rukun puasa: 1, niat. Niat tabiid. Kalau puasa wajib Ramadan harus malam harinya niat, yaitu bersengaja melakukan niat qasdu melakukan puasa. Kedua, rukunnya puasa meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, seperti mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya sunnahnya puasa: 1, makan sahur walau jur'atan min ma'in, walaupun 1 tegukan air. 2, mengakhirkan sahur, akhir sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa bila tiba waktunya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, berbuka puasa dengan yang manis-manis seperti makan buah kurma. Nah, yang dimakan buahnya, bukan jus yang hampir di apa itu, jus kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih, atau nggak ada air putih, teh manis. Ini sunahnya puasa berbuka. Yang kelima, membaca doa berbuka puasa. Doanya sudah tahu kan, ada di fasolatan, dibuka doa berbuka puasa: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Zahabat doma'u wabtalatil aruku wathabatal ajru insyaallah. Itu. Yang keenam, memberi buka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa, takjil. Nah, ini sering dilakukan ini di masjid atau di kampung-kampung mushola. 7, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Ini kalau berpuasa kesunahannya itu. Terus memperbanyak sedekah. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa: 1, berkumur-kumur hingga berlebihan. 2, menyikat gigi atau bersiwak. Siwakan ba'da duhur. Ini makruh. 3, mencicipi makanan, makanan walau tidak ditelan. Jadi sang ibu seandainya masak, bisa boleh dicicipi, manis apa asin apa pedas, tapi makruh hukumnya, tidak ditelan, nanti dimuntahkan lagi. Yang keempat, memperbanyak tidur. Wah, poso-poso malah tidur. Naumu ini ibadatun, tapi yang lebih mengerjakan hal-hal yang baik. Ini yang kelima, berkata kotor, keji dan mencaci maki. Ini makruh. Sekarang yang membatalkan puasa: 1, makan minum secara sengaja. Disengaja puasa dia makan. Bersetubuh atau wati dengan melakukan hubungan suami istri pada siang matahari, di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, ini membatalkan puasa dan malah membayar kafarat nanti, denda. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas, batal. Yang keempat, keluar mani dengan disengaja. Kelima, muntah dengan sengaja.
Kalau muntahnya tidak jarak, ya tidak apa-apa. Terus hilang akalnya. Hilang akalnya itu pingsan atau mabuk. Yang ketujuh murtad. Yang kedelapan memasukkan sesuatu ke salah satu lubang anggota tubuh yang ada 7 itu dengan dijarak. Selanjutnya perihal orang meninggalkan puasa ini ada macam-macam. Satu, dia wajib meninggalkan puasa dan wajib kodok bagi perempuan yang haid atau nifas. Kedua, jawaz atau boleh membatalkan puasa tapi wajib kodok, yaitu bagi orang yang sakit parah atau bermusafir. Boleh membatalkan puasanya tapi nanti wajib kodok di Ramadan, di hari-hari selain Ramadan. Ketiga, wajib kodok dan membayar fidyah, yaitu bagi wanita yang mengandung, ibu hamil atau menyusui karena mengkhawatirkan kandungan atau anak bayinya. Ini wajib kodok dan bayar fidyah. Yang keempat, wajib bayar fidyah tanpa kodok bagi orang lanjut usia, orang sepuh atau sakit yang parah yang tidak mungkin diharapkan sembuhnya. Dia wajib bayar fidyah tapi tidak mengkodoni. Selanjutnya kodok tanpa membayar fidyah, yaitu bagi orang yang sakit atau lupa niat. Kodok, nah, malamnya hari puasa Ramadan tidak niat, maka dia wajib kodok dan juga imsak siang hari Ramadannya karena lupa niat tanpa membayar fidyah. Selanjutnya tidak wajib mengkodok atau membayar fidyah, tidak wajib kodok atau tidak wajib bayar fidyah. Siapa itu? Orang gila atau sudah tidak mukallaf lagi. Ini doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat doma wa abdalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hikmahnya berpuasa. Satu, sebagai tanda terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Itu hikmah berpuasa, syukur. Dua, belajar disiplin. Puasa mengajak kita untuk selalu disiplin waktu, bangun tengah malam, bangun fajar untuk sahur, dan lain sebagainya. Memupuk rasa belas kasihan kepada sesama, merasakan lapar kalau seharian tidak makan. Terus di akhirat nanti disediakan pintu royan, jannatul royan, khusus bagi orang yang berpuasa. Akan menjadikan badan sehat, yang gemuk-gemuk diet ini puasa juga, sering puasa Senin Kemis. Usahakan. Ini terus tugas kalian di rumah mencari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang puasa. Dicari, dihafalkan dan ditulis di bukunya. Puasa wajib Ramadan. Selanjutnya puasa Ramadan. Macam-macam puasa wajib. Satu, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Kedua, puasa nadar. Ketiga, puasa kafarat. Puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kenapa kita diwajibkan puasa Ramadan? Karena berdasarkan rukun iman, rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas sholati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Itu dasarnya. Niatnya puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan tahun ini dengan iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya niat puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, apa yang dilakukan?
di awal dan di akhir Ramadan, yaitu ru'yatul hilal. Kalau sudah di hilalnya sudah kelihatan, ini baru bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu sekarang bisa mengikuti ketetapan dari pemerintah. Istikmal sempurna bulan Sya'ban, hisab dengan dihisab. Beda dengan dahulu. Kalau sekarang pemerintahan sudah ada yang puasanya dahulu, nanti lebarannya Idul Fitri dahulu. DCI senengane dulu. Sekarang sudah disatukan supaya di Indonesia ikuti pemerintah. Itu pemerintah. Ru'yatul hilal itu apa? Ini pengertian ru'yatul hilal. Nanti bisa materinya di-share daripada nanti banyak, waktu kita hanya terbatas. Silakan, mungkin ada yang bertanya materi puasa, dalil puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan uzurnya puasa di buku paket halaman 35. Terus macam-macam puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, itu di buku paketnya bisa dilihat. Terus puasa nazar, puasa apalagi ini, puasa sunnah, puasa 6 hari Syawal, sesudah Syawal mulai tanggal 2. Terus puasa Asyura, ini ada banyak di buku paketnya, bisa dilihat. Demikian fikih puasa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya bisa tanya jawab atau sharing. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Solihuddin yang sudah menyampaikan materi tentang puasa, mulai dasar puasa sampai dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan tadi sudah disinggung sedikit tentang puasa wajib. Nah, ini ada satu pertanyaan, kita batasi satu saja, karena setelah ini masih ada satu mata pelajaran lagi yang harus kalian ikuti. Ini dari Muhammad Diandra Ardiansyah, kelas 8H. Assalamualaikum Mi, kalau sedang puasa menelan air liur boleh enggak? Jadi ketika puasa ada air liur banyak, misalnya dikumpulkan bisa 1 gelas, tapi tidak digelasi dulu langsung diminum, langsung ditelan. Itu boleh atau tidak? Menelan ludah berarti air liur. Menelan ludah ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. 1, murni tidak tercampur benda lain. Jadi ludahnya sendiri, tidak campur dari yang lain. Suci, mulutnya ya suci, tidak terkena najis. Terus ludah yang berada di dalam mulut tadi, yang sudah berada tidak di luar bibirnya, pokoknya masih di dalam mulut. Ya, tidak walaupun banyak boleh. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa makanan kemudian kecampur sama ludah, itu sudah tidak diperbolehkan ya, membatalkan puasa. Oke, satu lagi. Aja tanglet, apakah bagi musafir masih diwajibkan puasa? Bagi musafir kalau masih kuat perjalanan Ramadan, puasa Ramadan ya tetap ikut berpuasa. Kalau tidak kuat ya perbolehkan untuk apa itu tadi, tidak puasa tapi qadha di bulan yang lain. Oke, terima kasih. Itu 2 pertanyaan yang disampaikan oleh 2 santri kita di MTSN UTBS Kudus. Karena ini masih ada 1 mata pelajaran lagi dengan Bapak Abdurrahman. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dulu. Oke, terima kasih banyak Bapak Solihuddin. Kita lanjutkan untuk mata pelajaran yang ketiga maksud saya. Mata pelajaran ketiga ini adalah mata pelajaran akidah akhlak, yang hari ini kalian akan belajar bersama beliau, yakni Bapak Abdurrahman. Beliau ini sudah mempersiapkan diri. Sambil beliau mempersiapkan diri, kalian juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini.
Oke, bisa kalian buka untuk mata pelajaran